Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib masjid Walidah Ta'ala. Alhamdulillah kami tidak bosan-bosannya kita terus memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diganggu umat yang begitu banyak sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga bisa melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang kedua tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kemarin sudah kita sampaikan, kemudian penamaan sholat sudah kita sampaikan, maka bismillah bagian dari surat Al-Fatihah juga sudah kita sampaikan. Ulama mayoritas ulama sepakat bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini juga disampaikan di dalam tafsir Tanwir Konsistensi Muhammadiyah Jumhur ulama sepakat bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Terkait dengan apakah sesuatu ini harus dibaca keras atau ulangi dalam bismillah, sudah disampaikan misalnya dalam tafsir Al-Fatihah juga disebutkan cara membaca bismillah itu dua, jelas dan sir. Nah, kemarin sudah kita sampaikan alasan-alasan dari dalilnya, mana yang jahar, mana yang sir. Kemarin sudah kita sampaikan kesimpulannya, Rasulullah itu kadang-kadang membaca bismillah secara jahar, juga kadang-kadang membaca bismillah secara sir. Jadi keduanya boleh dibaca. Sungguh ini nggak ada kaitannya dengan ormas apapun. Cuma kadang ada yang lain kalau membaca bismillah berarti ormas ini atau kelompok itu gak membaca bismillah berarti kelompok itu gitu. Padahal bismillah itu sudah ada sejak 1400 tahun lebih lalu, sebelum ormas-ormas itu ada. Enggak bismillah ini kelompok ini gimana ormas-ormas itu paling usia di bawah 100 sekian tahun gitu. Sedangkan basmalah semuanya sudah ribuan tahun. Nah itu ini perlu dikarenakan ilmuwan. Ini bismillah kemarin sudah kita bahas. Kemudian pesan moralnya juga sudah kita sampaikan. Keutamaan membaca bismillah juga sudah kita sampaikan. Besar sekali keutamaannya. Kemudian ayat yang kedua kemarin juga sudah kita sampaikan, namun belum selesai sebenarnya gitu, tentang alhamdulillah kemarin. Sudah kemarin sudah kemarin. Jadi kemarin kita tampilkan untuk mengetahui betapa alam yang besar sehebat ini sama Allah dijaga, sama Allah dilindungi. Tanpa rahmat kasih sayangnya Allah tentu keadaan dunia itu tidak baik-baik saja. Karena berkat rahmatnya Allah, berkatnya Allah, kita hidup zaman saling berkasih sayang dan hidup dengan tentram begitu. Kita melihat fenomena itu jadi seperti misalnya matahari dan bumi dibandingkannya tidak seberapa. Namun ternyata Allah begitu sayang banget sama kita. Kalau dibandingkan lagi matahari dengan planet lain yang ada dua planet ini ternyata tidak sebanding juga. Padahal bumi dan matahari kemarin bandingannya sangat kecil. Bumi dan matahari kemarin perbandingannya kalau kita melihat, wah ini 1,2 juta kali lebih besar daripada bumi. Jadi matahari itu
1,2 juta kali lipat besarnya daripada bumi, itu matahari. Tapi ternyata matahari yang sudah 1,2 juta kali lipat besarnya itu masih kalah besar dengan planet lain yang ada di alam semesta ini. Nah, ini semua yang menciptakan Allah, yang memelihara Allah, yang melindungi, yang menjaga Allah. Sehingga sudah sepatutnya kemudian lahirlah pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau nggak dipelihara, nggak dijaga oleh Allah akan kacau. Maka Allah itu maha melindungi, maha memberikan kasih sayang yang tidak terbatas. Nah, karena begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita, Bapak Ibu, maka sudah sepatutnya kita kemudian mengucapkan pujian kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat, bukan hanya nikmat yang kita sukai atau yang bahkan yang tidak kita sukai. Nah, lalu bagaimana cara Nabi memuji Allah? Ini ada ilmunya, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah, ini ada ilmunya cara memuji Allah yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang disukai, cara memujinya seperti apa? Kemudian ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, juga cara memujinya seperti apa? Bapak Ibu pernah mendapatkan nikmat sesuatu yang sangat disukai? Pernah. Pernah mendapatkan sesuatu yang nggak kita sukai? Sering. Nggak sesuai harapan. Sering ya? Nah, itu ternyata ada ilmunya. Cara memuji nikmat-nikmat yang Allah kasih. Bagaimana ilmunya yang dicontohkan oleh Rasul? Nah, cara memujinya seperti ini. Ini ketika mendapatkan nikmat yang kita sukai. Ya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ini ketika kita mendapatkan nikmat yang kita sukai. Bagaimana Bapak Ibu? Saya baca dari belakang. Ibu baca belakang. Yuk, saya bantu baca dan diikuti ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ulangi lagi ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Sekali lagi biar betul dikatakan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, coba kecamkan maknanya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, itu cara memuji Allah yang dicontohkan oleh Rasul ketika kita mendapatkan nikmat yang kita sukai. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, Bapak Ibu, itu juga ada adabnya memuji Allah dengan kalimat ini dalam hadis panjang ya, dinilai hasan oleh Al-Albani. Alhamdulillahi ala kulli hal. Sama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Termasuk keadaan yang sedang kita alami itu tidak kita sukai. Kalau yang kita sukai tadi masih ingat? 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Saya tampilkan sekali lagi sehingga nanti pulang dari kajian ini udah membawa ilmu cara memuji Allah ketika mendapatkan nikmat yang disukai dan nikmat yang tidak disukai. Nah, yang pertama ketika mendapatkan sesuatu yang kita sukai, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. 1, 2, 3.
Oke, saya tutup. Apa tadi Pak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah dapat teh? Sudah dapat minuman? Nah, ucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini tanggal berapa Pak Ikin? 26, 25 kemarin gajian ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Pak Hilmi ya, bendahara dan takbir kita Hilmi yang memegang keuangan masjid. Jadi ketika mendapatkan sesuatu nikmat yang kita sukai, cara memujinya alhamdulillahilladzi ini yang fatihi tatimus salihah. Jadi metode menghafal kalau di pesantren itu bukan dihafalkan dalam tanda petik, tetapi dibaca berulang-ulang. Nah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, cara memujinya Allah, memuji Allah bagaimana tadi? Oke. Alhamdulillahilladzi ala kulli ala ini dah ada. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini lebih pendek. Ini diucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Misalnya apalah yang daftar kalau anak-anak yang sedang mencari pekerjaan ketika sudah seleksi kok nggak lolos ya. Jangan pernah berhenti memuji Allah. Termasuk ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak berpihak pada kita, yang tidak kita sukai. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, monggo Pak. Alhamdulillah tadi misalnya kita yang akan membaca terus sulam misalnya alhamdulillah itu boleh ya saya si awal yang saya saya lagi mau tanya apa terkait dengan bacaan alhamdulillah lihat dari juga untuk mengawali kita setelah sholat misalnya baca tampil itu dari awal tadi judulnya alhamdulillah tidak berpegari jadi manfaat misalnya kayak gitu. Oke. Ya berarti yang dimaksud doa iftitah. Baru Al-Fatihah Pak. Oh sebelum takbir. Oh sebelum takbir. Nah, setelah sholat. Setelah salam. Setelah sholat. Oh zikir setelah selesai sholat. Yes. Kalau kalaupun itu tidak bunyi-bunyi saja, namun ada zikir sendiri yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah yang dibaca setiap habis sholat. Di dalam hadis Nabi itu juga di dalam tarjih itu dia sebutkan setelah sholat itu ada dua sunnah utama yang nggak boleh ditinggalkan. Yang pertama itu habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk tenang. Artinya habis salam nggak boleh langsung pergi. Duduk tenang. Kemudian yang kedua membaca zikir yang disunahkan itu dalam hadis Nabi membaca tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah 33 kali alhamdulillah bukan alhamdulillah yang lebih salah tapi yang dicontohkan alhamdulillah 33 kali kemudian takbir Allahu akbar Allah akbar 33 kali. Nah, itu tuntunan zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yang dibaca setelah sholat. Kemudian disempurnakan dengan baikan tawasan karena kamu membuat alhamdulillah kulli syai'in qadir. Genap 100 di 33 33 33
dikenalkan dengan yang terakhir. Jadi tanpa diawali ini langsung aku bilang ya alhamdulillah alhamdulillah teman gitu saya mengerti itu kan diajarkan sudah itu ada yang pengajar ya ya ada yang ya nggak apa-apa juga begitu juga nggak apa-apa lain yang nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah berwala itu adalah syarikat dan seterusnya ada banyak macam-macam riwayat itu di awal-awal gitu ya di awal sih boleh iya namun kan ada beberapa riwayat yang lain riwayatnya bukan cuma satu gitu bapak masih ada lagi bapak-bapak bertanya ya keutamaan membaca hamdalah itu ada disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ya memperberat timbangan amal atau mizan timbangan. Jadi mengucapkan hamdalah itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memperberat timbangan amal. Karena itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Bahkan di dalam surat Ibrahim ayat 7 la in syakartum la dan kafir. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Nah, kemudian membaca hamdalah dapat menggugurkan dosa. Ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Di situ disebutkan inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanzilul khotoya kama tanzilul syajarah wa sesungguhnya ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana pohon menggugurkan dedaulannya. Nah, sehingga ini faedahnya sangat besar juga. Ini gambar di samping ini ada ilustrasi bahwa tidak ada foto neraka yang hilang. Oke, alhamdulillah. Kemudian keutamaan membaca hamdalah berikutnya diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka beberapa riwayat menyebutkan salah satu etika berdoa itu pertama memuji Allah. Jangan langsung ya Allah, saya minta ini kamu dapat. Nah, tetapi ada etikanya diawali dengan pujian. Alhamdulillah. Bahkan dalam khutbah Bapak Ibu, alhamdulillah itu memuji Allah itu bagian dari rukun khutbah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada khutib tidak membaca pujian kepada Allah, maka khutbahnya, rukunnya tidak terpenuhi dan bisa menyebabkan khutbah tidak sah. Jadi ada rukun khutbahnya salah satunya adalah membaca alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah Allah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kayak kita mau misalnya anak yang minta uang kepada orang tua, nah itu kan ada pendekatan yang baik-baik, rengekan yang supaya orang tua luluh hatinya sehingga mau memberikan apa yang kita minta. Nah itu ada pujian-pujian kepada orang tua atau sesuatu yang kita minta sehingga orang atau sesuatu yang kita mintai itu tersentuh hatinya dengan pendekatan-pendekatan tertentu, termasuk ketika kita memohon doa kepada Allah terhadap hajat kita, maka awalilah dengan pujian, menyanjung Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ayat masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Kita menginjak di ayat yang ketiga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ini pengulangan dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian di ayat yang ketiga ini diulang kembali dengan lafaz yang sedikit berbeda, tapi penegasannya pada Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemarin sudah kita jelaskan makna Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah termasuk kasih sayang Allah, rahmat Allah yang mengandung arti kelembutan yang mendorong untuk melakukan atau memberikan kebaikan kepada yang dikasihi. Maka Bapak Ibu, Ar-Rahman itu sama Ar-Rahim itu berasal dari 3 huruf yang sama, Ro, Ha, dan Mim, yang memiliki arti kelembutan, kasih sayang. Maka rahim atau silaturahim itu bisa terjalin kalau ada kasih sayang. Rahimnya ibu yang mengandung anaknya kalau nggak ada kelembutan di dalamnya juga tidak akan berhasil. Bahkan kasih sayang antara anak dan orang tua itu mulai dibangun kasih sayangnya sejak dalam rahim yang lembut, kokoh tapi lembut di situ, sehingga jabang bayi janin itu nyaman di dalamnya karena memang rahim itu nyaman, tempat tinggal yang paling nyaman. Maka bayi yang lahir ke dunia baru keluar tuh langsung nangis karena baru meninggalkan tempat yang tadinya nyaman menuju dunia yang penuh dengan ketidaknyamanan. Bayi yang tadi nyaman di dalam rahim keluar ada darah panas yang mungkin berbeda sehingga bayi itu mulai bereaksi. Maka orang yang memiliki sifat Rahman atau memiliki rahmannya Allah Ta'ala ini hendaknya memiliki kelembutan, baik dalam kelembutan dalam hati, terlebih dalam tutur kata sikapnya. Itu dalam tafsir yang disampaikan oleh Al-Asbahani. Sedangkan Muhammad Al-Asbahani memahami Ar-Rahman sebagai kasih sayang Allah yang begitu luas untuk segenap makhluk, termasuk yang mencakup orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Ketika saya menjelaskan istilah di ayat yang pertama sudah kita sampaikan bahwa dalam hadis Nabi itu disampaikan Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu ini kemudian dikasihkan oleh seluruh makhluknya yang ada di dunia. Sehingga di dunia ini semuanya berkasih sayang. Semuanya berbuat baik. Ada yang baik yang beriman atau yang tidak beriman. Sedangkan selanjutnya Bapak Ibu, misalnya di dalam tafsir At-Taghir disebutkan kalau Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang sifatnya sementara. Sedangkan Rahim kasih sayang Allah yang sifatnya permanen. Jadi Rahman itu rahmatnya Allah yang hanya dikasihkan di dunia, sedangkan Rahimnya Allah itu kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu Bapak Ibu. Kemudian hal ini sejalan dengan munasabah ayat Al-Kahf ayat 156 wa rahmati wasi'at kullu syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmatnya Allah yang satu dilebarkan ke dunia itu meliputi semuanya, baik untuk manusia, binatang, atau tumbuhan, untuk manusia itu baik yang beriman atau yang tidak beriman. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, saya bilang kembali Al-Qurtubi dan tafsir At-Taghir juga hampir sama. Al-Qurtubi menyampaikan bahwa Ar-Rahman itu merupakan kasih sayang yang banyak dan besar tetapi tidak bersifat langgeng. Begitupun dalam tafsir At-Taghir, jadi tidak permanen. Ibarat bangunan itu ya bangunan yang terbuat dari papan atau bambu gitu yang bisa rusak. Tetapi rahimnya Allah itu sifatnya permanen dan abadi dan hanya diberikan nanti di akhirat khusus untuk para yang beriman saja. Itu dalam beberapa tafsir sudah disebutkan kemarin juga dalam duet pertama sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, Rahman dan Rahim Allah, biar tidak terlalu mengulang pada ayat yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa Rahman dan Rahim ini adalah 2 di antara 99 nama dan sifat-sifat Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, nama dan sifat Allah yang 99 tersebut secara garis besar itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama
sifatnya Allah yang disebut dengan jamaliyah. Jamaliyah itu artinya keindahan. Dan sifat yang sebaliknya, jalaliyah. Jalaliyah itu keagungan. Nah, sifat jamaliyah yang meliputi keindahan tadi, Bapak Ibu, itu menunjukkan kasih sayang Allah, sedangkan sifat jalaliyah menunjukkan keagungan Allah. Nah, sifat jamaliyah yang menunjukkan keindahan Allah ini, Bapak Ibu, lebih banyak dari sifat jalaliyahnya Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua di antara sifat jamaliyah Allah. Nah, sedangkan sifat jalaliyah Allah yang jumlahnya tidak sebanyak sifat jamaliyah itu, seperti misalnya Al-Kabir, Maha Besar, Al-Mutakabbir, Maha memiliki kebesaran. Atau misalnya ada lagi Al-Jabbar, Maha Perkasa. Nah, itu sifat jalaliyahnya Allah. Sedangkan yang sifat jamaliyahnya Allah itu yang sifatnya keindahan-keindahan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ketika berkaitan dengan ini yang penting Bapak Ibu, ada iklan di belakang. Tidak apa-apa, nanti bisa dijelaskan. Ketika berkaitan dengan sifat jamaliyahnya Allah, Bapak Ibu, ini yang penting, maka kita harus melakukan tasbih. Apa itu maksudnya? Yaitu harus meniru Allah, menyerupainya dalam sifat-sifatnya yang indah. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Ketika dalam sifat-sifat jamaliyahnya Allah, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita harus melakukan tasbih dalam pengertian kita harus meniru Allah, menyerupainya dalam sifat-sifatnya yang indah. Misalnya Bapak Ibu, menjadi penyayang dan pengasih, tidak melakukan kekerasan dan pengerusakan, tidak melakukan kezaliman dan kemungkaran sama keluarga yang lembut, sama anak, sama istri, sama suami itu yang lembut. Kadang kita itu baik sama orang lain, tapi kurang baik dengan keluarga sendiri. Sama anak tetangga, halus banget menyapanya. Giliran sama anak sendiri, kerasnya luar biasa. Nah, itu harus dibalik. Dalam hadis Nabi itu disebutkan orang yang baik itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Salah satunya indikatornya itu, Bapak Ibu. Nah, sementara Bapak Ibu, bila berkaitan dengan sifat jalaliyahnya Allah, ketegasan tadi Bapak Ibu, maka kita harus melakukan yang namanya tanzih. Kalau tadi tasbih, dalam pengertian kita harus meniru, menyerupai sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam sifat Allah yang jalaliyah, yang tegas tadi, maka kita harus melakukan tanzih, yaitu membersihkan dan menjauhkan diri. Misalnya kita tidak boleh sombong, tidak boleh aku, tidak boleh merasa memiliki sesuatu secara absolut, merasa pengen menguasai sendiri, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling unggul. Nah, itu harus dijauhi semua, Bapak Ibu. Takut kehilangan kekuasaan, pengen memperpanjang terus masa kekuasaannya misalnya, itu harus taksi. Karena itu bukan milik manusia. Manusia itu tidak boleh melekat jalaliyahnya Allah itu tidak boleh melekat pada diri manusia. Yang boleh ditiru adalah sifat-sifat jamaliyahnya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu Bapak Ibu tambahan sedikit sebelum menuju waktu Isya. Baik kata Ar-Rahman maupun Ar-Rahim ini Bapak Ibu, ini memang alasan pengulangannya itu menurut para ulama itu karena
cara Allah itu membuktikan bahwa Allah itu betul-betul memiliki sifat yang Rahman dan Rahim. Sehingga apa? Pengulangan ini memberi penegasan bahwa pemeliharaan Allah terhadap alam dan seluruh isinya itu bukan karena mengharapkan imbalan seperti memperoleh manfaat atau menolak bencana. Kalau kita melihat misalnya dalam sholat subuh saja kita bisa membaca 4 kali kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Duhur dan asar 16 kali, maghrib 6 kali dan isya 8 kali. Kalau di total 34 kali kita membaca itu. Kalau ini kita hayati Bapak Ibu, seharusnya ini bisa melahirkan kelembutan dan melahirkan sifat kasih sayang pada diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang memiliki kelembutan, memiliki kasih sayang kepada musuh makhluk Allah, sehingga kita bisa menjelma menjadi pribadi-pribadi yang lebih santun, tidak arogan, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang terprovokasi. Ini kalau kita menghayati dari tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih ada sekitar 6 menit sambil menunggu waktu zuhur, waktu isya. Ingin pulang ini udah capek ini soalnya juga. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sepertinya di grup kajian ada yang mau bertanya, katanya mau disampaikan dalam kajian. Hadir mboten nggih yang mau bertanya. Monggo Ibu, Bapak-bapak. Alhamdulillah ada Pak Kevin. Divisi monggo, yang lain. Ada pertanyaan? Mas Panji? Ibu-ibu ada pertanyaan? Monggo. Oh, Mas, pinjam mic-nya Mas. Yeah. Keluar dari tema ada apa? Soal jangan keluar dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru sekali di Bapak sudah berbicara lagi. Saya ingin menanyakan tentang bacaan itu. Apabila sholat tahajud 8 rakaat yang dilakukan itu doa istiftahnya dari 4 rakaat atau 4 rakaat lagi dibaca dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat qiyamul lail atau sholat tahajud 8 rakaat ya. Berarti sholatnya 4 salam 4 salam atau 2 salam 2 salam. 4 ya, 4 salam 4 salam berarti 8 terus 3 witir gitu ya. Jadi total 11. Nah, doa iftitahnya tentu dibacanya di setiap awal Ibu. Di setiap awal. Misalnya di rakaat pertama ada 4 rakaat ya. Nah, yang pertama itu dibaca tentu di rakaat yang pertama. Nanti setelah sudah dapat 4 rakaat, salam ya. Terus nanti berdiri lagi tuh untuk yang keempat berikutnya, yaitu baca kita lagi. Satu lagi ya. Yes, monggo. Apabila sedang sholat subuh itu ada setelah kita bertasbih sehingga kita lakukan sholat dulu. Suruk. Yes. Baru juga saya mulai Ustaznya agak bertanya. Setelah itu apakah bisa langsung disambung dengan sholat kita? Yes. Karena katanya sholat kita itu setelah fajar. Yeah. Tapi apakah boleh terus pada sholat dulu langsung dari
Sholat subuh. Sholat subuh itu menurut beberapa ulama waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit sebelum sholat duha. Jadi setelah subuh itu kan tidak ada sholat sunnah ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Tidak boleh setelah subuh, sholat sunnah, setelah asar juga tidak boleh. Karena takut dikhawatirkan menyerupai bangsa-bangsa yang pada waktu itu menyembah matahari. Kalau sholat asar itu ada beberapa. Dulu kelompok orang yang menyembah matahari terbenam. Kalau subuh demikian juga menyembah matahari yang terbit. Sehingga sholat subuh ketika terbit itu jedanya dengan sholat duha itu antara 15 sampai 20 menit. Nah, habis itu dilanjutkan sholat duha. Boleh, bagus, boleh bagus itu. Mantap. Ya, ya, Bapak Ibu, demikian Pak Ketua pertanyaannya. Kurang 2 menit sedikit lagi. Kesimpulan Bapak Ibu bahwa penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang diulang sampai 2 kali ini menegaskan bahwa Allah itu begitu maha luas kasih sayangnya kepada kita. Pengulangan ini juga dapat dipahami juga sebagai penegasan bahwa meski Allah itu maha perkasa, meski Allah itu maha kuasa dan semaunya Allah yang punya kuasa, sehingga Allah itu sebenarnya kuasa memberikan bencana, hukuman dan siksa, namun semua itu tidak Allah lakukan kecuali masih dalam koridor kasih sayang Allah. Nah, itu bentuk keagungan kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan kita bisa meniru sifat jamaliyah ya Allah, sifat-sifat keindahan ya Allah. Di sisi lain kita juga harus menjauhi tanzih sifat-sifat jalaliyahnya Allah, sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling benar, merasa paling unggul dan lain sebagainya. Itu harus kita cek. Demikian Bapak Ibu kajian tafsir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan dan menambah keilmuan kita sehingga semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah